Halo, selamat pagi, salam. Hari ini kita akan kembali membuat vlog perjalanan menuju ke kantor ke Nuanu Creative City. Sembari itu saya juga akan membahas tentang monumen perjuangan Bangsal dan juga desa wisata Munggu yang akan kita lewati nanti di sepanjang perjalanan. Selamat menonton, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Oke, kita mulai perjalanan kita dari rumah Jalan Tikung Sari, dan ini kita masuk ke Jalan Panji. Oke, tempat tinggal saya itu di Banjar Panji ya, Desa Dalu, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Bali. Oke, saya akan sedikit menarasikan ya selama perjalanan dari rumah ke kantor Nuanu Creative City. Oke, pagi ini sedikit agak lengang karena semalam hujan, jadi mungkin cuaca agak sedikit ya. Ya, kita sudah ada di pertigaan Sempidi ya, Dalung Sempidi. Kalau kita ke kanan itu ke arah Sempidi, bisa ke Ubung juga. Nah, kalau kita ke kiri, kita ke arah Dalung, Buduk, dan bisa ke Tanah Lot, bisa ke Tabanan juga. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Kita ini di Jalan Raya Dalu. Di depan kita itu ada pertigaan yang namanya pertigaan Bangsal. Yang ke kiri itu bisa ke arah Kute, ke Denpasar juga bisa. Kemudian yang ke kanan itu ada kita ke kapal Dalung atau Buduk ya, ke Tabanan juga bisa. Nah, pas di depan kita persis ini ada bangunan. Bangunan itu namanya sejarah ya, bangunan Monumen Bangsal. Nah, ini Monumen Bangsal sebelah kiri saya dan juga di kanan saya. Namun sedikit saya bicara tentang sejarah Monumen Bangsal ini. Dahulunya adalah sebuah bangunan tempat usaha perdagangan kopra dan beras yang ada di pertigaan daerah Dalung, Gaji, dan Sempidi, pertigaan yang tadi itu. Selain itu dahulu juga di sekitar Bangsal hanya berupa hamparan sawah, nggak kayak sekarang ini udah banyak bangunan, sehingga strategis untuk para pejuang itu bertemu. Kemudian saat itu perjuangan dipimpin oleh Joko atau bernama lengkap Bapak Made Widyakusuma, sedangkan tuan rumahnya bernama almarhum Bapak Bagus Made Weno. Nah, di sanalah para pejuang berkumpul mengatur strategi dan membangun semangat kemerdekaan. Nah, Bangsal yang telah dibangun pada zaman Jepang waktu mendarat di Bali, kita lihat katanya ya Jepang itu sangat rakus, sangat kejam, sehingga menimbulkan semangat kebangsaan para pemuda saat itu yang notabene tidak ingin dijajah oleh
bangsa lain termasuk Jepang, walaupun sebelumnya sudah ada yang bisa mengalami kejelasan. Nah, di Bangsal itu adalah kumpulnya sejak tahun 1942, kemudian terus berlanjut sampai dengan terjadinya perang kemerdekaan. Di sana berkumpul bagaimana menggunakan penjajah dari bumi Bali dan sekarang disebut Monumen Perjuangan Bangsa. Nah, adapun puncak pertemuan para pejuang di Bangsal yaitu pada 16 Agustus tahun 1945. Waktu itu dibangun strategi saat Jepang ada di Bali dan digunakan senjatanya untuk memindahkan penjajah termasuk Jepang. Tapi saat itu akhirnya peta dibubarkan oleh Jepang. Terus senjatanya itu diambil oleh Jepang karena merasa takut dibunuh oleh senjata sendiri. Nah, selanjutnya setelah Jepang pergi dari Indonesia merdeka, timbul perang kemerdekaan karena Belanda ingin menjajah lagi Pulau Bali dan Indonesia setelah Jepang kalah. Maka di Bangsal juga tempat berkumpul para pejuang untuk menghimpun dana, kemudian tempat bagi para pejuang untuk singgah, khususnya pejuang yang ingin ketabanan mereka singgah di Bangsal. Nah, saat itu jika ingin mengirimkan langsung atau perbekalan atau sumbangan untuk para pejuang setelah berkumpul dana simpanannya di Bangsal. Jadi Bangsal yang sekarang adalah tempat pusat dari perjuangan di bawah tanah, karena di sanalah orang-orang berkumpul untuk berada di bawah tanah agar tidak diketahui data dan Jepang. Dahulu para pejuang aman berada di Bangsal karena dikarenakan tempat loteng. Di Bangsal itu ada loteng, jadi dapat memantau dari musuh-musuh yang ada di sawahan. Nah, kemudian mereka bisa tahu siapa saja yang lewat situ karena kita berada di atas loteng ya. Jadi yang lewat para penjajah dan anak-anaknya, para pejuang akan turun ke lantai 1 untuk berlindung dan tidak diketahui oleh Belanda. Nah, di bawah bangunan itu juga ada sungai, tempat para pejuang mengalirkan makanan ke hilir bagi para pejuang yang ada di sebelah selatan dari Monumen Perjuangan Bangsal. Sungai kecil tersebut persis berada di bawah Monumen Perjuangan Bangsal dan sungainya itu masih ada loh sampai saat ini. Nah, di Bangsal ada juga lubang-lubang tempat perlindungan, ruang yang berkumpul para pejuang, dan ada juga ruangan suci yang dulu digunakan oleh pendeta dan para ahli spiritual yang digunakan untuk dapat mengusir penjajah lewat kekuatan spiritual. Nah, saat ini bangunan yang berada di Bangsal masih asli ya, dan dipelihara dengan baik meskipun sudah direhab. Di bawahnya dan bangunannya diangkat ke atas berupa loteng yang dulu lantai 2 sekarang menjadi lantai 1. Nah, sedikit sejarah tentang Monumen Perjuangan Bangsal. Oke. Tidak terasa kita sudah memasuki daerah Buduk ya. Kanan kiri ini masih hijau, masih persawahan. Kanan kiri ini juga tempat orang berjualan berbagai macam tanaman-tanaman. Ini masih asri. Kalau tidak salah ini masih jalur hijau, jadi masih banyak kanan kiri persawahan yang tidak diperuntukkan untuk bangunan, tapi hanya untuk persawahan saja. Ya,
sebelah kiri itu juga bisa balik lagi ke jalur besar. Nah kemudian kita sampai di pertigaan ya, di pertigaan Tembak Bayo. Yang ke kiri itu ke daerah Tembak Bayo, juga bisa ke daerah Canggu juga bisa. Sini mulai banyak dibangunnya desa Tembak Bayo ke kiri, kanan aja ke arah Hulu ya. Tapi ini kita masih di daerah Slingsing, kita masuk ke daerah Slingsing. Sepanjang jalan ini banyak apa namanya pasar, cukup sembako, apa namanya sayuran seperti itu. Masih banyak di sini. Kalau sore itu padat biasanya orang yang berjualan. Kemudian di sini kanan itu Cepako, kabel-kabel, daerah kanan itu ya. Dan ke kiri ini masuk ke daerah Slingsing kalau tidak salah. Oke, di sini juga masih ada persawahan, bisa hijau ya. Dan itu ada yang baru juga. Oke lanjut, kita masih di daerah Slingsing. Nah di depan saya ini ada pasar, namanya Pasar Sri Lantas. Itu tahun lalu itu pasar ini kebakaran, yang sebelah kanan ini. Nah kemudian sebelah kiri ini ada warung babi guling ya, babi guling Slingsing. Nah, sebelah kiri ini kebetulan pagi itu masih tutup ya, mungkin bukanya sekitar jam 8 ada. Nah di situ lumayan terkenal babi guling Slingsing ini ya. Banyak pendatang-pendatang tuh yang dari luar Bali lah, pasti banyak yang singgah di situ. Jadi ya lumayan terkenal juga. Rasanya juga ya lumayan lah. Saya pernah sekali untuk mencoba makan di sana. Oke, di depan kita sudah mau masuki desa wisata Munggu. Nanti di situ akan ada pintu gerbangnya, gapura. Nah ini yang merah ini, kita memasuki desa wisata Munggu. Nah, apa itu desa wisata Munggu? Nah desa wisata Munggu terletak di Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, berada sekitar 15 km di sebelah barat kota Denpasar, serta menempuh perjalanan sekitar 1 jam kalau dari Bandara Gusti Ngurah Rai. Desa wisata Munggu ini terdiri dari 13 banjar dinas, 3 desa adat, 17 banjar adat, dan 2 lembaga pesubakan. Memiliki penduduk sebanyak 6.593 jiwa. Nah, berdasarkan peraturan Bupati Badung nomor 47 tahun 2010 dan telah diperbarui menjadi peraturan Bupati Badung nomor 12 tahun 2021. Nah, sejak tahun 2010 Kabupaten Badung memiliki 11 desa wisata yang semuanya terletak di kawasan Badung Utara dan Badung Tengah, yang salah satunya ialah Desa Munggu.
Nah, ke-11 desa wisata yang telah ditetapkan dalam surat keputusan Bupati tersebut belum semuanya berkembang seperti yang diharapkan. Desa Munggu merupakan desa yang telah ditetapkan sejak tahun 2010 sebagai desa wisata yang menonjolkan daya tarik keeksotisan budaya dan keindahan alam dengan lokasi yang strategis, yaitu jalur utama Ubud Tanah Lot dan Denpasar Tanah Lot. Desa Munggu terletak di Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Beragam daya tarik wisata yang ditawarkan desa wisata Munggu ini syarat akan nilai-nilai budaya, historis, kearifan lokal hingga keindahan alam yang dikemas dan disajikan melalui aktivitas wisata sport tourism. Wisatawan yang akan diajak mengunjungi berbagai tempat-tempat unik dan menarik di desa wisata Munggu yang tentunya dipandu oleh lokal guide yang siap untuk secara aktif menyajikan berbagai daya tarik yang terdapat di desa wisata Munggu. Nah, desa wisata Munggu mempunyai 6 potensi yang terdiri dari yang pertama itu wisata budaya tradisi Kotek. Yang kedua yaitu Pantai Munggu, terdapat atraksi wisata Tirta atau Bebekan di Muara, kemudian wisata edukasi surfing lesson, kemudian wisata berkuda, wisata olahraga, wisata penyembuhan, pasir abu-abu bisa menyembuhkan rematik. Kemudian yang ketiga itu kawasan hijau pesawahan, trekking, cycling. Yang keempat itu Sungai Penet. Kemudian yang kelima adalah wisata religi Melukat, dan yang terakhir wisata ayunan. Nah, itulah 6 potensi yang dimiliki oleh desa wisata Munggu, dan mengapa kita patut untuk berkunjung ke desa wisata Munggu ini. Tidak terasa kita sudah keluar dari desa wisata Munggu. Di depan kita sudah jalan bypass Tanah Lot ya. Nah, itu juga ada desa wisata Cemaji yang lurus ke depan. Kita masuk ke jalan bypass Tanah Lot. Oke, sebentar lagi kita juga akan memasuki wilayah Desa Braban ya, di depan sana. Sambil menunggu, mari kita nikmati perjalanan menuju Desa Braban. Ya, kita sudah tiba di Desa Braban.
kita akan ambil jalur kiri. Kalau ke depan itu lurus kita ke Tanah Lot ya, Tabanan. Ke kiri kita ke Braban. Oke, kanan kiri masih sawah ya, masih asri di sini. Apalagi kalau biasanya saya lewat kanan di sini, ada gang kanan kecil ini, ya ini itu lebih asri lagi. Cuman karena hujan-hujan begini pasti di sana becek karena kita lewat matang sawah. Nanti deh kalau pas lagi cuaca cerah kita coba lewat sana. Oke, ini sebentar lagi kita akan masuk masuk ke area Nuanu ya. Ini jalannya masih rusak ya karena belakangan ini hujannya lebat sekali, jadi aspal di sini itu terkikis, banyak lubang jadinya. Jadi agak perlu hati-hati ya kalau pas ada mobil depan kita ini, kita nggak lihat, nggak konsen, itu pasti kita akan kena lubang. Oke, nah depan sini kita akan belok kanan. Sebenarnya bisa lurus jalannya lebih bagus. Itu ke parkir 1 kita akan ke kanan ini. Kita akan ambil ke parkir 3 saja karena parkir 3 itu lebih banyak staff ya yang parkir di sana. Oke, kita lihat pemandangan kanan kiri kita ini masih banyak sawah. Selamat menikmati. Oh ya, tadi sebelum kita belok dari jalan rusak itu ke kanan itu lurus itu sebenarnya pantai ya. Situ pantai Nyanyi, kemudian juga bisa tembus ke Nuanu di parkir 1. Nah, kalau para wisata itu tamu-tamu bisa parkir di parkir 1. Kita bisa langsung ke Luna Beach kalau mau ya dugem lah di sana. Luna Beach Club, kemudian ada juga menara mercusuar Tercitakaran namanya. Kemudian ada hotel kosong, villa juga ada. Nah di sini kita sudah masuk ke parkir 3. Nah di sini para karyawan seperti saya nih, staff taruh motor di sini, parkir, kemudian kita lanjutkan perjalanan dengan bus bagi ya. Jadi kita tuh tidak boleh masuk pakai motor, semua bebas kendaraan bermotor kecuali motor listrik, sepeda listrik, bus listrik ya bagi. Oke, parkir belum penuh, biasanya full ya, ini jam-jam segini masih belum full. Oke, kita akan parkir dulu, nanti kita lanjut ke Nuanu naik bagi.